Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Di sini adalah statistika uji normalitas. Uji normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors digunakan apabila datanya tidak dalam distribusi frekuensi data bergolong. Pada metode ini, setiap data XI diubah menjadi bilangan ZI dengan transformasi rumus ZI sama dengan XI kurang X bar per S. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Sebuah sampel berukuran 4 diambil secara random dari suatu populasi. Keempat nilainya adalah sebagai berikut: 4, 5, 6, dan juga 9. Dengan mengambil alfa sama dengan 5%. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal. Dan kita masuk ke dalam langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu dengan menentukan hipotesis. Hipotesisnya adalah H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan H1-nya data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, langkah kedua kita menentukan tingkat signifikannya yaitu alfa seperti tadi 5%, maka alfa adalah 5% atau 0,05. Langkah ketiga masuk ke dalam statistik uji yang rumusnya adalah L sama dengan maksimal mutlak F ZI kurang S ZI. Nah, kita masuk ke dalam perhitungan. Langkah awalnya yaitu dengan membuat tabel X dan X kuadrat. Nah, kemudian dari X ini kita masukkan seluruh hasil nilai ini, yaitu 4, 5, 6, dan 9. Kemudian semuanya dijumlahkan, maka hasilnya sigma X sama dengan 24. Kemudian dari X ini dikuadratkan, yaitu 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25, 6 pangkat 2, 36, 9 pangkat 2, 81. Kemudian semuanya dijumlahkan, maka sigma X kuadrat sama dengan 158. Nah, kita sudah menemukan X dan X kuadratnya, maka sekarang kita masuk ke perhitungan X bar. Rumus X bar adalah sigma X per N. Kemudian yang kita ketahui bahwa sigma X ini adalah 24, maka 24 dan bagi N ini adalah jumlah keseluruhan nilai yaitu 1, 2, 3, 4, maka N adalah 4. 24 bagi 4 sama dengan 6. Nah, kita sudah menemukan X barnya. Kemudian kita masuk ke simpangan baku. Simpangan bakunya dengan rumus akar N kali sigma X kuadrat kurang sigma X dalam kurung pangkat 2 bagi N kurang N kurang 1, N kali N kurang 1. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, yaitu tadi N nya nilai rata-ratanya adalah 4. Kemudian sigma X kuadrat adalah 158, kemudian kurang sigma X nya 24 dipangkatkan 2 kurang 4 kali 4 kurang 1. Nah, dari hasil tadi maka diperoleh bahwa 4 kali 158 adalah 632 kurang 24 kuadrat, maka hasilnya 576. Dikurang tadi 4 kurang 4 kali, maaf ini dibagi 4 kali 3, maka hasilnya adalah 12. Kemudian hasil pengurangannya adalah 56 bagi 12, maka hasilnya adalah akar 4,67. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 4,67 adalah 2,16. Nah, kita sudah dapat tadi eksponnya dan simpangan bakunya. Kemudian masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu menggunakan tabel yang isinya ada X, ZI sama dengan XI kurang X bar per S. Kemudian di tabel berikutnya FZI, SZI mutlak FZI kurang SZI. Nah, untuk mencari ZI nya maka kita harus menggunakan rumus XI yaitu 4 kurang X bar yang sudah kita cari tadi yaitu 6 dibagi S nya yaitu 2,16, maka hasilnya 0,93.
Begitu juga dengan angka-angka selanjutnya yang hasilnya 0,46, 0,00, 1,39. Nah, setelah kita mendapatkan ZI-nya, maka langkah selanjutnya adalah mencari FZI. Nah, rumusnya adalah FZI sama dengan FZI yang pertama yaitu min 0,93, kita masukkan ke dalam sini, sama dengan ini rumusnya P dalam kurung Z lebih kecil dari. Nah, di sini kan ZI-nya min 0,93, maka kurang 0,93 sama dengan P ini, PZI telah disepakati hasilnya adalah 0,5. Maka PZ lebih kecil dari yaitu 0,5 kurang. Nah, untuk mencari 0,93 ini kita harus melihat ke tabel Z berdistribusi normal. Nah, langkahnya adalah pertama kita lihat kita cari 0,9. Nah, ketika sudah dapat 0,9, kita lihat di atasnya angka 0,03. Maka kita search ke bawah, kita cari ke bawah yang sesuai dengan 0,9. Maka hasilnya adalah 0,3238. Nah, pengurangan ini menghasilkan 0,1762. Maka FZ yang pertama yaitu 0,1762. Kemudian langkah kedua juga seperti itu, seperti yang tadi. Yang 5 maka hasilnya 0,3228. Nah, di sini kan kedua yang negatif. Bagaimana jika dia positif? Nah, caranya yaitu F yang ke-6 ini yaitu 0,00. F 0,00 sama dengan P Z lebih kecil dari 0,00. Maka PZ-nya tadi 0,5 ditambah karena ada negatif, dan yang tadi dikurang karena negatif dan ini positif, maka ditambah 0,0000, maka sama dengan hasilnya 0,5000. Nah, di sini hasilnya 0,5000. Nah, begitu juga yang hasil dari 1,39 ini menghasilkan 0,9177. Nah, kemudian mencari ZI. ZI rumusnya adalah penyelesaian SZI sama dengan I per N. Nah, I-nya di sini itu adalah angka pertama yaitu 1 angka pertama. Karena yang pertama maka di sini 1 per jumlah nilai semuanya adalah 4. 1 2 3 4. Maka 1 per 4 sama dengan nilai desimalnya 0,25. Begitu juga ini 5 2 6, 3, 9, 4 sesuai dengan urutannya. Kemudian semuanya dibagi 4, maka hasil yang kedua adalah 0,50, hasil ketiga 0,75, dan hasil keempat adalah 1. Nah, kita sudah mendapatkan FI, ZI, SZI nya juga. Kemudian sekarang ke FZI kurang SZI. Nah, cara penyelesaiannya adalah FZI kurang SZI tinggal dikurangkan. FZI tadi 0,1762 kurang, di sini kurang SZI. SZI-nya adalah 0,25. Maka hasil pengurangannya adalah 0,738. Ini dia hasilnya 0,738. Sebenarnya hasil ini adalah hasil negatif, namun karena dia mutlak maka dipositifkan jadi 0,738. Itu juga dengan angka selanjutnya yang mendapatkan hasil 0,1772, 0,2500, dan 0,0823. Nah, selesai sudah penyelesaian tentang tabel ini. Dan kemudian selanjutnya adalah mencari L hitung ya. L hitung rumusnya maksimal mutlak FZI kurang SZI. Nah, dari L hitung ini kita lihat yang nilai paling maksimal, nilai hasil maksimalnya. Nah, jika kita lihat dari sini 0,738 dari hasil semua ini, maka yang paling besar nilainya adalah nih 0,2500. Maka L hitungnya adalah 0,2500. Nah, kemudian setelah ini adalah langkah kelimanya mencari daerah kritis. Nah, daerah kritis rumusnya adalah L alfa per angka alfa N. Nah, maka rumusnya adalah sama dengan L tadi kita alfanya memakai 0,05
dan N-nya adalah 4. Hasil nilai semuanya adalah 4. Maka untuk mencari nilai L 0,054 ini teman-teman tinggal search di Google, yaitu nilai tabel kritis Lilliefors. Jika teman-teman sudah mendapatkannya, maka lihatlah di angka 4. Di angka 4, kemudian lihat di atasnya 0,05. Maka hasilnya yaitu adalah 0,381. Maka L alfa N adalah 0,31. Untuk menemukan daerah kritisnya, yang mana L lebih kecil, lebih besar dari L, harus lebih besar dari L alfa N. L di mana L lebih besar dari 0,381. Tadi nilainya 0,381. Kan tadi kita mendapatkan L hitungnya yaitu 0,500. Di sini kita masukkan L hitung sama dengan 0,500. Kan tadi L alfa N-nya 0,381. Maka 0,2500 ini lebih kecil daripada 0,3810. Dia lebih kecil. Kalau ini kan rumusnya harus lebih besar, namun kita mendapatkannya lebih kecil dari 3.810. Di sini kita gambar diagramnya atau gambar daerahnya. Di sini kita contohkan 0,3810. Maka daerah ini diarsir semuanya. Tadi kan L hitung kita 0,2500. Maka 0,200 ini lebih kecil, maka dia diletak di luar tempat yang diarsir. Di sini 0,2500. Maka 0,2500 tidak berada ini merupakan simbol tidak berada di daerah kritis. Karena kita tidak berada di daerah kritis, maka keputusan uji kalau L hitung, ini L hitung, dan L tabel, ini L tabel, tidak masuk ke daerah kritis, maka H0-nya diterima, data berdistribusi normal. Kesimpulan akhirnya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Inilah penyelesaian dari uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.